Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran ini, di mana kita akan menjelajahi konsep integral dalam matematika. Integral adalah alat penting yang digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva, menggambarkan akumulasi perubahan, dan memiliki berbagai aplikasi penting dalam berbagai bidang. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar mengenai integral. Integral adalah anti turunan, jadi kebalikan dari turunan atau disebut juga antiderivatif. Seperti kita ketahui, setiap operasi itu kan ada kebalikannya, ada inversnya. Misalnya penjumlahan itu kebalikannya adalah pengurangan. Nah, turunan itu kebalikannya adalah integral. Misalkan kita punya suatu fungsi f(x), kalau kita turunkan, maka kita peroleh f aksen x. Nah, bagaimana jika kita punya fungsi f aksen x dan kita ingin mencari fungsi f(x)? Nah, ini sebaliknya, dari fungsi f aksen x ke f(x), ini kita integralkan. Kita akan membahas lebih lanjut terkait integral tak tentu. Di dalam integral tak tentu terdapat teorema. Yang pertama, teorema A, integral x pangkat r dx sama dengan 1 per r plus 1 x pangkat R plus 1 plus C, di mana R itu elemen bilangan rasional dan R tidak sama dengan min 1. Untuk integral 1 per X dx, aturan pangkat tidak berlaku. Contohnya yang pertama, integral X pangkat 3 dx. Kita akan menggunakan rumus teorema A, di mana 1 per pangkatnya 3 ditambahkan 1, X pangkat 3 plus 1 ditambah C, maka menghasilkan 1 per 4 X pangkat 4 plus C. Yang nomor 2 sama, yaitu integral 2X pangkat 2 dx sama dengan 2 per 2 plus 1X pangkat 2 plus 1 plus C, menghasilkan 2 per 3 X pangkat 3 plus C. Yang selanjutnya terdapat teorema B, yaitu integral trigonometri. Seperti yang ada pada slide, kita bisa melihat bahwa turunan itu merupakan kebalikan dari integral. Seperti turunan dari sin X sama dengan cos X, maka integral dari cos X dx sama dengan sin X plus C. Begitupun seterusnya. Selanjutnya terdapat teorema C, yaitu andaikan f dan g memiliki antiturunan integral tak tentu dan andaikan k adalah konstanta, maka berlaku integral k fungsi f(x) dx sama dengan konstantanya bisa kita keluarkan sehingga menjadi k integral fungsi f(x) dx. Yang kedua, dalam penjumlahan atau pengurangan terhadap integral, kita bisa menyelesaikannya satu persatu. Seperti misal terdapat fungsi f(x) ditambah fungsi gx dx, maka kita bisa mengintegralkannya menjadi integral fungsi f(x) dx ditambah integral fungsi gx dx. Begitupun terhadap pengurangan. Berikut disajikan contoh integral 3x pangkat 2 plus sin x dx. Ini merupakan contoh dari teorema B dan teorema C, di mana teorema C ini menyajikan contoh integral penjumlahan. Di sini kita bisa menyelesaikannya satu persatu, yaitu kita pisahkan menjadi integral 3x pangkat 2 dx ditambah integral sin x dx sama dengan integral dari 3x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 3 plus C. Lalu integral dari sin x dx berdasarkan yang teorema B menghasilkan min cos x plus C sama dengan x pangkat 3 min cos x plus C1 plus C2. Maka hasilnya adalah x pangkat 3 min cos x plus C. Selanjutnya yaitu teorema D, aturan pangkat diperumum. Andaikan G adalah suatu fungsi yang dapat diferensiasikan dan R adalah bilangan rasional yang bukan min 1, maka berlaku integral Gx pangkat R dikali G aksen X dx sama dengan Gx pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Contohnya, integral
X pangkat 3 plus 2 pangkat 5 dikali 3X pangkat 2 dx. Ini kita bisa menggunakan rumus dari teorema D karena terdapat turunan dari fungsi gx-nya tersebut, di mana fungsi X pangkat 3 plus 2 itu merupakan turunan dari 3X pangkat 2. Jadi kita bisa menggunakan rumusnya, tinggal kita masukkan, yaitu fungsi G-nya kita tulis X pangkat 3 plus 2, lalu pangkatnya kita jumlahkan 1, yaitu 5 plus 1 per 5 plus 1 plus C, sehingga sama dengan X pangkat 3 plus 2 pangkat 6 per 6 plus C, sama dengan 1 per 6 X pangkat 3 plus 2 pangkat 6 plus C. Selanjutnya yaitu menyelesaikan integral dengan metode substitusi. Yang pertama ada metode substitusi dengan variabel baru, yaitu kita misalkan Gx sama dengan U dan G aksen X dx sama dengan du. Integral UR dx sama dengan 1 per R plus 1 U pangkat R plus 1 plus C, di mana R tidak sama dengan min 1. Yang kedua, terdapat metode substitusi tanpa variabel baru, yaitu integral Gx pangkat R G aksen X dx sama dengan integral Gx pangkat R dgx sama dengan 1 per R plus 1 kali Gx pangkat R plus 1 plus C. Sekian yang dapat saya sampaikan dengan penjelasan yang telah diberikan dalam video ini. Semoga Anda dapat lebih memahami konsep integral. Teruslah belajar dan eksplorasi karena matematika adalah kunci untuk memahami banyak fenomena dalam dunia ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.